Indri di Telogosari. Halo, selamat malam Mbak Indri. Ya, selamat malam. Yes. Ini kejadian itu di rumah sakit atau di rumah ya tadi ya? Ini kejadian seringnya di rumah. Tahun? Begini Mas ceritanya. Sekitar 2 tahun yang lalu. Almarhum ibu kan meninggal 2 tahun yang lalu Mas. 2 tahun lalu ya? Gitu. Oke. Iya. Silahkan boleh dimulai ceritanya Mbak Indri. Gini, waktu itu kan malam ya Mas ya, itu sekitar jam 9 malam. Itu kan saya habis nidurin anak saya yang kecil. Saya kan lihat anak saya yang nomor 2 itu mainan HP di ruangan yang kosong ya, masih dalam rumah ini Mas. Kamar yang depan gitu, waktu belum jadi kamar itu kan tempat yang kosong gitu ya, buat mainan, buat apa gitu. Mainan HP di situ. Lah, saya lihat dari balik jendela. Lulin, kok dengerin gowo kudung gitu, tahu saya bilang gitu. Anak saya yang kecil itu pakai kudung hitam. Lah terus saya lewat masuk ke kamar, loh. Lah kok dolanan HP ning kene. Lah kayak mau sing ning kamar sopo gitu kan, saya bilang gitu Mas. Terus saya balik lagi ke kamar, tak lihat loh. Lah kok sing dhewean. Lagi ning kamar, lah terus mau sopo gitu. Itu kejadian yang pertama Mas. Terus yang kedua, itu kok sering lewat terus dalam rumah ini, kayak ada orang yang datang masuk kamar, orang yang datang masuk kamar, dilihat nggak ada orangnya, gitu kan Mas. Barang-barang kadang ada yang sering jatuh di tangga belakang, kan rumah saya kan yang belakang susun 2 itu Mas, ada tangga nih. Itu sering grumpiang, padahal nggak ada orangnya Mas, gitu. Terus yang ketiga, adik saya yang laki-laki itu diitik-itik katanya gitu waktu tidur Mas. 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki di kaki, yang perempuan katanya di tangan gitu. Jadi adik saya tuh tangan 2 itu kayak piye ya Mas, kayak dipegang gitu loh. Dipegang terus kakinya didik-itik gitu sambil dia cece gitu loh di depannya gitu. Sering Mas, terus di kamar mandi ini juga sering ada orang ngintip-ngintip itu. Makanya saya kapan ya iso cerita nightmare gitu. Saya mau cerita, mau tanya sama Mas Febri itu sebenarnya ki ada apa itu loh di rumah sini gitu. Terus ibu saya juga kok sering datang ya Mas. Almarhum ibu itu sering datang duduk di kamar waktu ibu meninggal kan, di kamar utama Mas, kamar pertama. Pernah datang kok duduk di situ pakai gaun putih tapi rambutnya panjang, padahal ibu saya itu udah saya potong rambutnya gitu jadi pendek. Pernah datang juga itu Mas. Lah itu dijambak juga itu apa sih, ponaanku iparku yang perempuan, istrinya adikku waktu tidur pernah dijambak juga di kamarnya gitu loh Mas. Lah yang mau saya tanyakan tuh, di rumah sini tuh sebenarnya ada apa gitu loh Mas, kok sering banyak gangguan-gangguan gitu. Terima kasih sebelumnya Mas. Tinggal di situ udah lama? Saya cuma mau menanyakan itu. Ya, gimana? Tinggal di situ udah lama Mbak Indri? Di sini rumah ini jadi tahun 2013. Tapi sebelumnya dulu katanya orang sini waktu rumah ini belum jadi itu pernah ada yang meninggal. Namanya siapa gitu loh, saya lupa gitu. Tapi meninggalnya katanya corone nggak diketahui gitu loh Mas, nggak konangan gitu. Konangannya pas yang meninggalnya gitu di kamar belakang gitu. Tapi waktu itu berarti belum jadi rumahnya Mbak? Gimana? Belum jadi rumahnya Mbak Indri? Iya, waktu belum jadi rumah. Ini kan dulu beli rumah tapi rumahnya udah jelek gitu loh Mas. Udah jelek banget, terus dirobohkan semua, terus ini ganti bangunan baru gitu. Oke. Dari nol ini, saya bangunnya dari nol ini gitu. Tapi putranya nggak rewel ya? Alhamdulillah nggak rewel, cuma kadang bilang gini, takut ada pocong matanya berdarah-darah gitu, kan bikin takut saya malahan gitu loh. Umur berapa putranya? Anak saya paling kecil gitu. Umur berapa putranya Mbak? Sekarang umur 4 tahun. Itu ngomong ada pocong matanya berdarah.
waktu lampu mati Mas. Gitu. Kan tak suruh pipis, katanya mau pipis di kamar mandi, takut gitu, bilangnya kayak gitu. Lah pikirku, alah cah cilik paling ki ora gitu, pikirku bilang kayak gitu. Tapi kok sering gitu Mas, dia bilang takut gitu. Rumahnya Mungkin cukup ya besar kah Mbak atau ukurannya? alhamdulillah besar Mas, rumahnya besar, kamarnya 3, terus ada ruangan atas juga gitu. Yang sering itu kamar itu loh, kamar waktu buat ibu meninggal sama kamarnya adikku. Yang sering itu Mas di situ. Kayak orang keluar masuk nutup pintu, buka pintu tapi nggak ada gitu. Ya. Mas Febri silakan masuk. Tempat tadi pagi juga seperti itu loh Mas. Tadi pagi itu loh. Apa Tadi pagi. Dikira suamiku aku datang habis ngantar sekolah. Enggak, kan ada orang buka pintu gitu kan Mas, masuk kamar. Dikira aku yang datang, padahal aku belum datang gitu. Masih ngantar sekolah. Nah itu yang saya tanyakan, ini siapa sebenarnya gitu loh yang keluar masuk di sini, maksudnya yang ada di sini gitu loh, siapa gitu Mas. Mau minta penjelasannya dari Mas Febri gitu. Monggo masuk. Ya. Selamat malam Mbak Indri. Ya, selamat malam Mas Febri. Ya. Ini kalau yang saya lihat ya Mbak ya, di rumah Mbak Indri ini kacau. Kacau. Iya. Masnya dalam hal dari segi goibnya ya Mbak ya. Kacau. Gini, kacaunya itu di tempat Mbak Indri atau di rumahnya Mbak Indri ini, yang saya lihat itu adalah jalur makhluk gaib gitu Mbak. Kayak jalan untuk lalu lalang mereka gitu. Oh bener, berarti Mas, depan rumah saya itu kan pernah Mas waktu jam 4 subuh waktu puasa, ada yang lewat orangnya tinggi besar, banter gitu Mas, kayak angin wes gitu, terus hilang depan rumahku, itu rumah depan rumahku di gendengnya gitu. Iya. Mbak lihat sendiri? Ya, saya sama almarhum ibu saya waktu itu yang lihat. Ibu saya bilang gini, kowe mau ngerti pora gitu, apa dah sing lewat lo ning dhuwur gitu. Heeh dah, kok cepet men gitu. Almarhum bundaku bilang kayak gitu waktu ibuku masih hidup. Saya lihat sendiri. Satu kali sama almarhum ibuku, lihat sendiri itu. Ya memang. Ya kalau yang saya lihat memang seperti itu ya Mbak. Jadi di rumahnya Mbak Indri ini adalah sebuah jalur gitu Mas, untuk lalu lalang mereka gitu. Tapi kalau kalau saya lihat sosok-sosok yang memang menempati rumah itu, ya memang ada beberapa sosok gitu. Dan sosok-sosok tersebut dibilang ya sangat usil gitu. Itu kalau yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi selama ini yang sering kali kayak istilahnya mengganggu ya Mbak ya, istilahnya mengganggu itu ya sosok-sosok yang menetap di rumah tersebut gitu. Nah itu bahaya nggak ya Mas? Ya. Kalau menurut saya bisa menjadi bahaya, juga bisa menjadi nggak bahaya gitu. Kalau kita takutnya itu berlebihan, itu akan membahayakan diri kita sendiri gitu. Gitu. Itu Mbak. Tapi itu kalau tempatnya di mana ya Mas kira-kira itu? Bertempatnya di mana mereka itu? Yang paling sering menetapnya mereka tuh di mana Mas dalam rumah ini? Di salah satu kamar dan di bawah tangga. Itu yang saya lihat itu Mbak. Iya. Di antara dua tempat itu. Iya, karena juga sering banyak orang ngobrol Mas di bawah tangga itu. Ini saya sampai merinding kalau cerita gini Mas. Di bawah tangga itu kadang ada orang ngobrol.
gitu. Iya memang. Ya yang seperti yang saya bilang dari awal tadi ya Mbak ya. Saya melihat rumahnya Mbak Indri ini ya sangat kacau gitu. Kacaunya ya ramai sekali gitu loh Mbak. Ya entah itu yang menetap di situ ya, makhluk gaib ya ini ya, yang menetap di situ. Ataupun yang hanya sekedar lalu lalang gitu Mbak. Karena yang saya lihat sangat banyak sekali yang lalu lalang juga, dan ada beberapa yang menetap di tempat itu gitu Mbak. Soalnya kan rumah saya juga dekat rel Mas gitu. Dan sosok-sosok yang sempat terlihat, sempat mengganggu. Iya itu, apa itu Mas? Itu. Kalau yang sempat menyerupai itu tadi ya Mbak ya, itu yang saya tangkap itu adalah sosok anak kecil. Sosoknya itu sosok anak kecil gitu. Tetapi sosok anak kecil ini enggak menetap di situ gitu ya Mbak ya. Iya. Berarti yang sering menetap di sini? Yang menetap di situ ini perwujudannya itu perwujudan seperti manusia, ada beberapa, dan juga sosok pocong. Innalillahi. Itu di mana itu ya Mas tempatnya itu Mas? Saya lihat seperti itu gitu Mbak. Berarti yang intik-intik adik saya waktu tidur itu Mas, laki-laki sama perempuan katanya ya, itu sosok yang di tangan sama di kaki. Oh. Yang menetap di sini berarti. Iya. Gitu. AC juga kadang nyala sendiri yuk Mas. Udah dimatiin, tahu-tahu nyala sendiri. Gitu. Ya. Gini ya, mungkin kalau saya pribadi pun mungkin kalau nemuin atau sempat ketemu dengan tempat-tempat seperti itu, mungkin saya juga nggak betah gitu. Nggak betahnya bukan karena takut ya, tetapi ya karena benturan-benturan energi itu gitu. Pasti membuat diri kita sendiri pun nggak nyaman. Padahal sering tak buat sholat, setiap hari sholat, ngaji padahal Mas. Gitu. Gini ya Mbak ya, kalau ini menurut saya pribadi. Iya. Kalau tempat sudah menjadi istilahnya jalan atau jalur gitu ya, makhluk gaib gitu. Walaupun kita istilahnya ya, walaupun 24 jam kita mengaji di situ, kita berdoa di situ. Jalur ini nggak akan hilang gitu, dan sosok-sosok ini nggak akan hilang atau pindah dari tempat ini gitu Mbak. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Jadi walaupun kita istilahnya itu sembahyang, berdoa 24 jam di tempat itu gitu ya, nggak ada pengaruhnya dengan sosok-sosok ini gitu Mbak. Itu kalau yang saya lihat seperti itu, dan pendapat pribadi saya seperti itu gitu. Gitu. Tapi mengganggu nggak ya Mas kira-kira? Ya pasti mengganggu gitu Pak. Memang kalau tempat-tempat seperti kalau kita dapat tempat-tempat seperti ini itu memang harus kita siap mental gitu untuk menghadapi gangguan-gangguan itu setiap harinya gitu. Kita harus tetap kuat mental gitu. Harus siap gitu. Yep. Oke. Iya, tapi herannya kok gini ya Mas. Saya kan sering melihat seperti itu. Kok suami saya kok nggak pernah lihat ya Mas ya? Katanya ora ono gitu katanya. Nggak pernah dilihatin suami saya Mas. Herannya kok seperti itu. Kok kenapa kok yang sering kok saya sama anak-anak gitu, sama adik saya yang laki-laki. Ya. Gitu. Ini kembali lagi ke
Kepekaan. Iya, kepekaan kita, ke pikiran kita, mindset kita gitu ya Mas ya. Tapi kedepannya saya juga nggak berani jamin ya kalau suaminya Mbak Indri ini bakalan nggak lihat hal-hal seperti itu gitu. Pasti kedepannya akan ya entah itu hanya sekelebat, entah itu melihat dengan apa ya, yang solid, bentuk yang solid gitu ya, pasti ada gitu. Gitu. Nah terus yang jambak rambutnya adikku tuh siapa Mas di kamar? Waktu pagi-pagi itu Mas. Itu baru itu malahan belum ada setahun, baru beberapa bulan. Wong adikku baru nikah baru setahun kok Mas. Terus di sini baru ya setengah tahunan lah. Itu dijambak rambutnya adikku loh Mas, itu waktu di kamar. Gitu. Ya. Kalau itu sosoknya itu sosok perempuan ya. Ini yang saya tangkap ya, yang saya tangkap ini sosok ini pernah dipelihara. Maksudnya gini Mbak. Jadi sosok ini itu dulu sosok yang sempat apa ya, istilahnya jambak ya, istilahnya. Iya. Melakukan apa ya, gangguan yang sangat ekstrim ya kalau menurut saya gitu. Sosok ini itu dulu pernah dipelihara. Oh, sama orang sini atau sebelum saya atau gimana Mas itu yang melihara? Ya, kalau orangnya saya nggak bisa sebutkan, tetapi ya adalah daerah sini, daerah ya, kampung saya ini Mas. Ya. Dan sosok itu memang seringkali ya melakukan hal-hal yang apa ya, kalau menurut saya sudah nggak wajar ya Mas ya, melakukan gangguan seperti itu gitu. Seringkali melakukan gangguan-gangguan yang mengakibatkan kayak orang yang diganggu itu menjadi sakit gitu loh Mbak. Gitu. Berarti benar ya Mas yang saya lihat depan rumah saya itu, yang lewat orang tinggi besar, buat langsung bus hilang, itu berarti benar ya, ada itu ya. Ada, tetapi itu hanya maksudnya gini Mbak. Karena itu jalur, jadi sosok itu nggak bertempat tinggal di situ gitu. Hanya ya istilahnya hanya lewat gitu loh Mbak. Berarti yang sering datang juga itu bukan almarhum ibu saya ya Mas. Soalnya tetanggaku kemarin cerita gini Mas, Mbak, masa aku ingin reti ibumu neng ondo kono Mbak nggawa sisir jam 2 gitu. Padahal waktu itu ibuku masih di rumah sakit loh Mas, belum meninggal. Waktu tetanggaku bilang kayak gitu. Jam 2 malam katanya ibuku pakai baby doll duduk di tangga sambil bawa sisir. Ya. Jadi memang banyak kejadian ya seperti itu gitu ya. Jadi kadang orang sebelum meninggal itu pasti ya, entah itu keluarga atau orang lain, itu pasti ada satu orang yang apa ya istilahnya kayak ditemuin dengan beliau gitu Mbak. Memang ada sering kali terjadi hal seperti itu gitu. Dan kalau yang saya tahu sosok itu adalah jin korin orang yang mau meninggal itu gitu Mbak. Jadi kayak sudah ada pertandanya. Oh gitu. Berarti yang datang di rumahku jam 11 malam panggil-panggil nama anakku itu juga korine Mas. Ya. Itu kalau yang saya tangkap seperti itu Mbak. Oke. Mbak Indri terima kasih ya untuk ceritanya malam hari ini. Next time boleh gabung lagi deh. Ya terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.